Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang saya hormati, ibadah puasa ini yang dipanggil itu orang beriman. Hebatnya orang beriman itu kadang-kadang nggak tahu apa yang harus, sesuatu yang dia nggak tahu tapi dia bisa yakin. Semua pengen masuk surga. Kalau berdoa Allahumma adkhilna jannata ma'al abrar. Tapi pernah melihat surga? Tapi yakin ada. Itu iman. Semua takut sama neraka, tapi nggak pernah ngelihat neraka. Tapi yakin neraka ada ya? Nggak pernah ngelihat, tapi ada. Tapi yakin. Itu namanya. Nah, ini modal awal sebenarnya, modal yang sangat berharga buat orang-orang semacam kita untuk mempercayai Al-Quran yang kita imani bahwa ini adalah kalamullah. Ini adalah perkataan Allah. Bahasa Betawi, ini adalah omongan Allah yang ditulis. Nah, jadi yang ditulis itu adalah Quran, makru'an, itu dibaca. Tulisan itu maktub, itu bukan Quran. Quran itu adalah yang muncul dari mulut kita. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Maka ketika saya dimintakan judul untuk hari ini, saya bilang, yuk kita bahas tentang rumus-rumus Al-Quran. Yang saya maksud rumus Al-Quran itu, Bapak jangan cari buka Al-Quran lalu lihat di situ ada plus, ada minus, segala begitu. Yang kita pahami dengan Al-Quran, yang kita baca, kemudian ada suaranya kita pahami. Yang saya maksud dengan rumus Al-Quran di sini adalah ternyata kalau kita beriman dan yakin bahwa Quran itu adalah kalamullah, Allah sudah berikan rumus-rumus untuk kehidupan kita. Cuma memang kadang kita lalainya karena kita baru sudah yakin bahwa itu adalah kalamullah. Dibaca ada pahalanya, dihakamkan ada pahalanya. Nanti mudah-mudahan kita masuk surga dengan syafaat Al-Quran. Tapi kita lupa untuk mengkajinya, atau kita tidak tertarik untuk mengkajinya. Ternyata di Al-Quran itu kalau dalam Quran itu lengkap, mafaratna fil Qur'ani min syai'. Tidak ada yang kami alpakan di dalam Al-Quran sedikit pun. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Abbas bilang, kalau kalau cambuk ontak saya hilang, saya cari di Al-Quran ketemu. Saking lengkapnya. Cuma lagi-lagi nih, sekarang ini nih ada kekhawatiran juga dari ulama sebelah sana, atau ulama sebelah sana. Saya khawatir sekarang lagi in sekali sekarang tahfiz Quran, hafal Quran, rumah tahfiz. Tapi yang saya khawatir sekarang banyak orang yang tidak mempelajari nahwu, sorof, balaghah, tafsir. Jadi bangga dengan hafal 30 juz dengan iming-iming dalam tanda petik nanti akan diberikan orang tuanya nanti di surga, akan membimbing orang tuanya di surga. Oke lah. Tapi jauh dari itu, Quran itu bukan dalam tanda petik hanya untuk dihafalkan. Sering saya sampaikan bahwa agama Islam itu agama pengamalan, bukan agama hafalan. Percuma juga kan teman-teman baca La ilaha illallah la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi pulang ke kampung lalu ketemu dukun. La ilaha illallah la syarikalah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak sekutu baginya. Itu kan kalimat tauhid. Tapi kan yang nggak paham, sekedar dibaca zikiran, habis maghrib 10, habis subuh 10, buat sekedar zikiran. Tapi ketika sampai ke kampung, pulang kampung mau berangkat, permisi kepada dukun, hari apa yang enak balik ke Jakarta ya Pak? Diutung-utung sama dukunnya, jangan hari Jumat. Emang apa? Ya sembahyang Jumat dulu. La ilaha illallah la syarikahnya kemarin. Padahal la ilaha illallah syaitan wa huwa ala kulli syai'in qadir wa huwa ala kulli syai'in. Yuk kita lihat coba. Kan sering kita benar ayat.
Kalau Anda hidupnya ingin gampang, urusan semua gampang, rumusnya begini. Fa'amma man aqta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu bil yusra. Pasan yassiruhu, kamu nanti akan dimudahkan oleh Allah. Rumusnya fa'amma man aqta. Pertama, sering memberi. Wattaqo, bertakwa. Bertakwa itu paling tidak teman-teman menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa yang diharamkan. Baru kalau katanya mah katanya. Mari kita bicara tentang agama dan pandangan agama. Wasaddaqa bil husna, dan membenarkan segala bentuk kebaikan. Orang taklim baik nggak? Baik, jangan pernah dibenci. Orang sholat Jumat baik nggak? Baik, jangan pernah dibenci. Orang baca selawat baik nggak? Baik, jangan pernah dibenci. Kalau Anda bisa rumusin ini, wa amma man aqta plus wattaqo plus saddaqa bil husna sama dengan fasanu yassiruhu bil yusra, maka hidup Anda akan dimudahkan. Bahasanya fasanu yassiru, itu kalimatnya nahwu. Kami akan mudahkan. Siapa yang memudahkan? Allah. Semua hidup akan mudah. Rumusnya 3. Aqta, wattaqo, wasaddaqa bil husna. Yuk, Ramadan sedekah. Yuk, Ramadan jadi orang yang bertakwa dalam tanda petik. Apa yang Allah perintah kerjakan, apa yang Rasul perintah kerjakan, walaupun tidak sempurna seperti Rasulullah. Saya yakin kok teman-teman di ABC ini kalau malam tahajud, saya yakin mau ngapain orang nyaur doang, pasti tahajud. Rasul juga tahajud. Paling tidak tahajud kita sudah mirip dengan Nabi. Ada tahajudnya walaupun kelasnya beda. Kalau Nabi 1 rakaat 200 ayat, kita 1 rakaat 2 ayat. Yang penting masih tahajud. Nanti ada rumus kedua. Ya teman-teman, kalau pakai rumus Al-Quran ini, sedekah, kemudian lakukan dan benarkan apa. Jadi kalau ada kegiatan yang baik, benarkan saja. Akui bahwa itu benar, sekalipun datangnya dari musuh kita, sekalipun datangnya dari orang yang kita benci. Nah, mohon maaf, dulu ada gubernur yang orang nggak demen, baik Ahok maupun Anies Baswedan. Ahok ada yang demen, ada yang nggak demen. Anies Baswedan ada yang demen, ada yang nggak demen. Sampai sekarang tuh presiden SBY ada yang demen, ada yang nggak demen. Jokowi ada yang demen, ada yang nggak demen. Kadang-kadang yang tidak demen itu buta, mau bener mau tidak pokoknya salah. Nah itu dia tuh, itu tidak wasaddaqa bil. Saya tadi semalam baca di kitab Ibnu Majah, kata Nabi, salah satu pidato Nabi ketika Hajjatul Wada, apa kata Nabi? Was-sam'a wat-ta'ata. Kamu harus mendengar pimpinan kamu, kamu harus taat pimpinan kamu, walau abdan habasyian, sekalipun pemimpin kamu seorang budak habsyi. Budak habsyi, hitam, pendek, matanya belok, jelek. Sekalipun tampilannya jelek, kalau itu pimpinan Anda, maka saya bilang hidup itu harus konstitusional. Pokoknya Anda suka nggak suka presiden kita hari ini Jokowi, titik udah. Anda suka atau tidak suka? Nggak suka, tunggu 2024 nanti. Kalau mau diganti, ayo sama-sama kita kalau mau milih presiden baru silahkan. Itu konsekuensinya. Yang kita sudah pahami semuanya. Yang suaranya banyak menang, titik sudah. Anda milih suaranya dikit kalah, udah pahami saja sudah. Nanti khawatir Anda tidak wasaddaqa bil husna. Ketika ada pemimpin yang kita nggak suka kerjaannya baik, lalu kita bilang alah pencitraan. Tapi bansosnya diterima. Ya. Nah, jadi sama pemerintah yang ngeritik tapi bantuannya diterima. Kalau di masjid-masjid ada namanya itu boti ya. Boti bantuan operasional rumah ibadah, tempat-tempat ibadah. Itu dari pemerintah DKI Jakarta. Yang benci dengan Anies ngambil, apalagi yang demen sama Anies tetap ngambil. Dan kalau mau gampang hidup itu 3 rumusnya. Pertama, sedekah plus jalankan kewajiban, tinggalkan yang diharamkan. Yang ketiga, benarkan semua perbuatan baik. Maka sama dengan pasnya siruhu lilius. Dan Bapak ingin dapat rezeki yang luar biasa, kira-kira gitu. Pernah saya sampaikan, saya ulang dikit deh ya. Bapak pengen dapat rezeki yang luar biasa, ada rumusnya di Al-Quran.
Quran mengatakan tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. La yakfa, di tengah malam tatajafa junubuhum, mereka merenggangkan pinggang-pinggang mereka dari tempat tidur mereka, tahajud. Yad'una rabbahum, mereka berdoa, tahajud berdoa, khawfan wa tama'an, serius berdoanya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kau dirisikan mereka menafkahkan. Malamnya tahajud, siangnya sedekah. Tahajud plus sedekah, rumus. Malamnya tahajud, siangnya sedekah. Maka rumusnya tahajud plus sedekah. Sama dengan apa? La ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. La ta'lamu nafsun, nanti hati kamu, jiwa kamu tidak tahu apa yang Allah persiapkan untuk kamu. Min qurrati a'yun, sesuatu yang luar biasa, di luar ekspektasi, jauh lebih hebat. Ya kalau teman-teman di sini kerja, kemudian ada honornya, ada gajinya sebulan 4 juta, 900, 5 juta, itu mau kebaca namanya, nggak surprise. Tapi orang yang bisa tahajud bersedekah, nanti akan ada sesuatu yang luar biasa yang Allah beri. Ada teman cerita baru pulang umroh kemarin. Ini manjang nih, teman cerita teman baru pulang umroh kemarin. Ramadan kurang 3 hari. Temennya nggak sangka, kok lu bisa umroh? Sebab mohon maaf, dari tampilannya, kerjaan mudanya itu kerjaan ya brengsek. Zaman muda. Tobatnya belum lama, itu tato masih ada di badannya. Tobatnya belum lama. Tobat belum lama, tinggal di sebuah kampung yang kagak banyak kiainya, nggak banyak ustadznya. Dulu masih kecil pernah ngaji di TPA, jadi imam. Dah. Singkat cerita, di kampung itu ada orang kaya mau pergi umroh bertiga, dia sama anaknya. Tiba-tiba anaknya harus dapat tugas, batal. Ini duit udah disetor, kemana nyarinya? Imam dicari. Nah, pulang jadi imam dipanggil, Pak mau umroh nggak? Ya mau. KTP-nya Pak? Itu KTP dari mulai diurusin paspornya sampai berangkat sampai pulang, duit jajan dikasih. Itu yang ta'lamu nafsum ma ukhfiya min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu. Rumusnya apa? Tahajud plus salat. Maunya mah hidup mau. Rumus nih. Lagi-lagi mohon maaf ya, karena kita baca Quran yang penting hatam sih. Udah hatam, udah sekarang kan udah berapa 3 hatam. Kalau anak kita sekarang udah hafal berapa juz? Yang saya cerita, saya di tempat rumah makan tuh ketemu seorang ustadz yang kalau saya sebut namanya bapak-bapak kenal semua, saya sebut. Saya kemudian makan sama keluarga, sama anak saya, ketemu, dikenalkanlah sama yang punya rumah makan, almarhum guru saya. Dibilang begini, Ustadz, nih Ustadz Kulai yang punya anida. Oh, bilang yang bukan punya anida, saya cuma jadi ngurusin doang ya. Yang punya anida nih, pokoknya Cengkaring dong, punya dia. Oh, enggak. Ini putrinya Pak Ustadz? Saya bilang, iya putrinya. Mondok di mana? Anak saya nggak ada yang mondok Pak. Nggak ada yang mondok. Oh, itu kata ohnya menyakitkan hati. Udah hafal berapa juz anaknya? Coba Pak. Nggak pernah hafal Quran, anak saya mah di rumah paling juz sama. Oh-nya itu nggak enak. 2 kali sakit hati. Panjang. Panjang. Ada cerita, anak saya alhamdulillah Ustaz di pesantren Jawa itu udah 15 juz, yang pertama udah segala macam cerita. Alhamdulillah. Doain kiai biar anak saya. Amin. Saya bilang ada yang kayak gini. Nah, padahal kan Pak nggak mesti juga kita hidup senang itu dalam tanda petik anak kita harus hafal Quran, nggak juga. Yuk, dulu saya coba. Wa anastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihim yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli fadlin fadlah. Dah apa Pak? Dah, dengerin aja dah. Cari. Di surah apa Ustaz? Pokoknya di Al-Qur'an. Surah Hud. Wa anastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Istighfarlah kamu, tobatlah kamu. Bapak ada nggak dosa yang sampai saat ini masih Bapak kerjakan? Ada ya. Cobalah ambil satu berhenti. Misal mohon maaf, masih suka subuh kesiangan, mohon maaf ya di luar Ramadan, masih suka subuh kesiangan. Kalau ini kelakuannya udah nggak ada.
sebab sekarang udah siang. Mohon maaf. Dosa dalam tanda petik, dan itu keseringan gitu. Jadi kalau ada ustadz yang sebulan sekali tidak jamaah, kalau dia sebulan sekali yang jamaah, yang 29 absen, kesiangan. Atau bapak mohon maaf pernah memaki istri, atau ibu pernah menghina suami, sampai saat ini dikit-dikit menghina, itu cobalah berhenti, tubuh, pastaghfiru, tubuh ilahi. Kalau itu bapak bisa berhenti, istighfar, mohon maaf, ganti dengan lebih baik. Kata Allah, yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Anda akan diberikan kenyamanan hidup sampai Anda meninggal dunia. Kaya kagak, tapi nyaman. Jabatan biasa, tapi nyaman. Anak di rumah sekolah sebagaimana biasa, sehat sebagaimana biasa. Anak pinter nggak biasa aja, orang ranking 1, 2, dia ranking 6, ranking 7, ranking 11, tapi nggak pernah nyakitin. Yumatti'kum mata'an hasan. Sampai hari ini nih ketika dibangun sahur kagak pakai dibangunin, turun aja. Sholat tahajud nggak pakai disuruh tuh anak sholat tahajud aja. Luar biasa itu. Rumusnya apa? Anda istighfar plus tobat. Istighfar itu minta ampun kesalahan kita, tarik ganti dengan yang lebih baik. Selama ini suka ngomelin istri, ganti dengan merayu. Selama ini pelit sama istri, ganti dengan royak sama istri. Nambah. Nah, terus apa? Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Dan Allah akan berikan, Allah akan munculkan kebisaan Anda, potensi Anda. Anda punya potensi di mana? Allah akan munculkan. Tanpa harus kita munculkan, orang akan memunculkan itu. Nah, mohon maaf Pak. Kan bapak-bapak ini kerja di sini kadang-kadang ada kebisaan yang sebenarnya bukan di situ letaknya. Nanti ada saja tuh jalan di mana orang, ini mau gue bisa, bisa lama-lama, akhirnya orang tahu semua bapak bisa. Itu yu'tikul ladzi fadlin fadlah. Rumusnya apa kalau mau senang hidup? 1 istighfar, 2 tobat. Dosa yang suka kesiangan subuh, udah sekarang paksa supaya nggak kesiangan. Yang masih pelit, yang kalau ada tukang ngamen ngasih kagak tapi ngomel, kan ada orang kalau ngamen tuh ngasih nggak ngomel, masih muda orang-orang kerja ngamen, ngasih nggak tapi mah udah ganti, besok nggak usah ngomel, kasih aja walaupun cuma 2.000 rupiah. Kalau mereka nggak minta nggak banyak. Yang selama ini kalau parkir di Indomaret ada tukang parkir suka pelit, kasih 2.000. Summa tubuh ilaih. Nanti Pak lihat, yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Istighfar plus taubat sama dengan hidup nyaman. Udah berapa rumus tuh? 3. Jam berapa Mas? Yang memang deh. Nah. Satu lah. Subhanallah. Udah 3 itu rumus. Ada yang kalau urusan akhirat itu urusan akhirat. Coba itu kan wal 'asri innal insana lafi husnin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Rumus kan? Wal 'asri, demi masa semua kita rugi. Semua kita rugi. Coba Bapak mulai sekarang ngeliat HP Quran mana banyak kan? Hari ini Ramadan nih, Bapak ngeliat HP sama Quran mana banyak kan? HP di luar Ramadan. Tetap HP. Wal asli rugi kita. Nah, Ramadan tahun ini Pak, Ramadan tahun ini Bapak mana suka imam yang lambat sama imam yang cepat? Cepat. Masih rugi gitu. Iya. Jadi kalau ada yang Allahu Akbar, nah ini mantap. Tapi kalau baru belanja, Allahu Akbar, ya. Nah, padahal berkali-kali saya ulang kan, ketika kita sholat lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Imamnya mau Mas Nasib silakan, mau Pak Suroto silakan, mau siapapun silakan. Saya sholat bukan karena imam tapi karena Allah. Mestinya, tapi kan masih begitu gitu. Tapi pas saya agak bahagia di kampung saya. Kemarin ada imam yang cepat, kita undang dari luar, imam cepat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi-paginya ibu-ibu protes. Tuh imam bilangin besok kalau jadi jadwal lagi jangan cepet-cepet. Emang ngapa muntah gua. Kalau sama es campur pada keluar gua.
Jadi kalau di tempat saya tuh, kalau yang namanya imam cepat-cepat tuh, jadi kalau di tempat saya imam turun, makmum baru turun. Jadi kalau kemarin makmum turun, dia bangun. Nah, kata ibu-ibu, waduh, kalau bisa dibilang, hati saya, alhamdulillah, di tempat saya tuh, di tempat saya. Maka kalau di tempat saya orang baca, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, kalau udah ditinggalin, makmum ditinggal. Tapi kan di luar, karena itu imam kita ambil dari luar, berarti di luar begitu. Nah, semua kita rugi. Rumus kalau nggak mau rugi kan, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis. Kalau Bapak saat ini masih suka main HP sama Quran, kalau Bapak sampai saat ini ngilanginnya bagaimana caranya? Ngilanginnya bagaimana caranya? Satu, pertama aman. Yakinkan dulu dengan janji Allah. Yakinkan dengan janji Allah. Ketika kita ngaji kayak gini nih kan, Nabi bilang gitu kan, siapa orang yang mesti jalan dan ilmu maka Allah mudahkan jalan ke surga. Nah, maka yakinkan. Maka saya bilang, pokoknya Pak seminggu sekali mah harus ada pengajian yang Bapak datang, harus. Sebab jalan itu menggunakan jalan ke surga. Yakinkan itu. Bapak sholat jamaah, wuduk dari rumah jalan satu langkah menghapuskan 10 dosa, memberikan 10 pahala, mengangkat 10 derajat. Yakinkan itu. Aman. Wa amilus sholihat, dan melakukan perbuatan yang pantas, Pak. Yang pantas. Amilus sholihat itu pantas. Pantas yuk. Pantasin umur 50 ada ya? Ada yang 50. Kira-kira Pak, kalau umur 50 nih sholat pakai celana levis sama kaos bola tulisannya Ronaldo, pantas? Iya dong. Umur 50 Pak. Umur 50, umur 60 masih begadang main kerambol, main catur, masih ngomong pakai anjay. Ini pantas. Bukan soal dosa, itu kan nggak apa-apa, betul nggak apa-apa, tapi pakai umur lah. Yuk sekarang pakai ekonomi, yuk pakai ekonomi. Bapak mau jadi 1 juta yang ngamal pantas berapa? Akhir-akhir gitu. Itu ekonomi. Bapak masuk kaya apa miskin, apa menengah apa ke atas, sesuaikan ngamalnya kalau hari Jumat. Nah, kalau hari Jumat pas dibuka kan ada 100.000, berarti dia punya duit 10 juta. Ada yang 50.000, dia punya duit 5 juta. Ada yang 20.000, berarti dia punya duit kira-kira 3 juta. Ada yang 2.000, berarti dia punya duit 100.000. Nah, itu kan wajar. Itu namanya amilus sholihat. Udah punya istri Pak? Udah. Pantasnya gimana kira-kira sikap kita seorang suami ketika sudah punya istri? Dia jangan godain punya orang. Amilus sholihat. Bukan gak baik, bukan. Peduli sama? Bukan Pak, itu bukan bini orang Pak. Janda. Ya tetap baik. Istirahat. Mana jandanya sujana, janda nakal. Nah, wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Selalu memberikan pesan kepada kebenaran dan kesabaran. Jadi kalau ada teman dalam tanda petik curhat yang benar-benar aja, teman curhat begini misalnya kayak tadi begitu tuh, gua pengen kawin lagi, yang ada aja urusan. Tapi gua bisa adil, belum bisa. Gaji lu berapa sekarang? 6 juta, bini lu 1, anak lu 4. Kadang-kadang repot. Berarti secara ekonomi lu canggung. Ya, jangan dah. Yang itu hak namanya. Jangan gue pengen kawin lagi. Ayo gue anterin. Ntar kalau aja gue ketularan. Watawaso bisa sabar. Kadang-kadang kan temen curhat gitu. Anak gua sakit mulu ya. Anak kayak kecil banget, sabarin. Nanti ada waktunya, kata dokter sih, anak kalau belum usianya sampai 5 tahun itu masih sakit. Kalau udah 5 tahun udah biasa. Anak yang baru lahir kan baru ketemu, bila. Tapi lama-lama permen baru ketemu. Tuh. Nih, saya pernah ke dokter, saya bilang, dulu waktu punya anak pertama, tiap awal bulan anak saya sakit. Tiap awal bulan anak saya. Itu kata dokternya, sabar aja Pak. Nanti umur 5 tahun dia akan kembali. Benar. Itu nasihat-nasihat semacam itu. Kalau teman-teman bisa itu, nanti dengan akan memperbaiki diri sendiri itu. Wal asli itu akan hilang dengan sendirinya. Lama-lama kalau amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr itu dilakukan, akhirnya subuh dengan sendirinya jamaah. HP dengan sendirinya terlupakan. Nah, saya mohon maaf Pak, saya aja udah jarang Pak nonton TV, jarang. Ini pas Ramadan aja nemenin anak mau buka puasa, nonton Upin Ipin.
Anak saya masih kecil tuh nungguin buka puasa nonton Upin Ipin. Jadi kalau udah jam 6 kurang sekian kita nongkrong tuh nungguin ajan di TV. Itu terpaksa nonton Upin Ipin sama anak saya. Dengan sendirinya Pak, nanti akan terhindar dengan sendirinya. Tapi amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Yang terakhir Pak, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Yakinlah setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Rumusnya pokoknya Anda sulit dulu kalau pengen mudah. Jadi kapan dapat kesulitan, nikmati saja Pak, ntar ada kemudahan. Berapa banyak orang bangkit setelah terpuruk kemudian bangkit. Karena dia tahu persis bagaimana bangkit, karena dia tahu bagaimana sakitnya terpuruk. Inna ma'al usri yusra. Kata guru saya ulang, ayatnya itu nggak bisa dipotong. Inna ma'al usri, sadaqallahul azim, nggak bisa. Ayatnya harus lengkap. Inna ma'al usri yusra. Pokoknya habis kemudahan pasti ada kesusahan, pasti ada kemudahan, pasti itu. Yakinkan itu. Itu rumus Al-Quran. Berbahagialah ketika susah. Kenapa? Dikit lagi Anda akan diberikan kemudahan. Nah, ini sebenarnya rumus-rumus yang kalau kita amati banyak Pak. Ya lana taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini rumus-rumus Al-Qur'an yang Allah sudah sebarkan kepada kita. Anda mau hidup enak, nih ada way of life, pandangan hidup Anda kepada Al-Qur'an. Maka rumusnya satu, iman dulu. Di Bapak puasa kan karena iman. Coba puasa bapak-bapak ini, pahalanya banyak, pahalanya nggak tahu. Pasti masuk surga pasti? Nggak tahu. Udah bodoh. Allah suruh gua kerjain aja. Itu iman. Duit ada Pak, warteg buka, nggak berani masuk. Padahal kalau beli dilayani nggak? Dilayani. Makan ngomelin nggak? Ada ngomelin nggak? Nggak ada. Tapi nggak berani. Luar biasa Pak. Model yang bagus untuk selanjutnya kita kaji Al-Quran dan kita lihat rumus-rumus Al-Quran. Allah sudah berikan yang terbaik buat kehidupan kita. Mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.